Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Soebul Iman di PKS. Wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Soebul Imam. Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, kecurigaan satu sama lain, hingga kita berkunjung pun ke kawan mengundang kecurigaan. Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya, Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Soebul Imam. Ini bangsa model apa seperti ini? Tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini. Hubungan rangkulan tali silaturahmi pun dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan. Polisi ini keluar dari pemerintahan ini gimana sih Pak? Apa benar begitu? Sekarang mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi. Lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara. Karena hal-hal yang dibahas oleh Bapak Presiden Jokowi dalam rapat-rapat kabinet terbatas, hal-hal yang sifatnya sangat rahasia, yang selama ini terus dikritisi, meskipun dalam demokrasi dibuka ruang untuk memberikan kritik, tetapi terkait dengan strategi pemerintahan, ini kan diperlukan suatu jajaran kabinet yang sangat solid, yang terlepas dari berbagai tarik-menarik kepentingan pilpres, yang orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu dari presiden. Kenapa harus Anies Baswedan? Beliau adalah sosok akademisi yang profesional, keilmuannya tidak diragukan, ijazahnya juga tidak diragukan, sekolahnya jelas mulai SD, SMP, SMA, bisa dilihat profil beliau. Mega telah memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada tahun 2023. Calon yang kedua, ya itu calon itu yang diputuskan, ya tentu saja yang mampu ya, melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak.
Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Iya, ini kan Bapak kan diminta multiple choice, Pak, itu, Pak. Bukan Bapak dikasih esai. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah, itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan, orang ono ya, gitu, Pak. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, Bapak bandingkan aja rekam jejaknya. 1, 2, 3, bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain? Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan, nanti bawahnya ketemu persamaannya itu. Ah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Visi misi itu bukan tidak penting, karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi, tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak, nggak kredibel, Pak. Nggak kredibel. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpinya, tapi pada rekam jejak. Tapi bahwa mimpi itu perlu. Tanpa kita punya mimpi, tanpa kita punya cita-cita, cuman jangan membandingkan mimpi. Lah mimpi mau dibandingkan. Kenapa harus Anies Baswedan? Beliau adalah sosok akademisi yang profesional. Keilmuannya tidak diragukan, ijazahnya juga tidak diragukan, sekolahnya jelas mulai SD, SMP, SMA, bisa dilihat profil beliau, sudah kita pampang di sini sampai S3, ijazahnya asli, tidak ada sedikit pun yang meragukan, Pak. Yang berikutnya, kenapa harus Anies Baswedan? Karena akhlaknya mulia. Beliau tidak pernah terindikasi melakukan hal-hal, ucapan-ucapan yang tidak pantas. Beliau hobinya hobi mendekat kepada rakyat, dekat dengan ulama, dekat dengan semua rakyat, dekat dengan masyarakat kecil, merangkul semua golongan lintas agama. Dan beliau tidak pernah mengatakan saya hobinya nonton film porno. Naudzubillah, jangan sampai kita punya pemimpin yang mengatakan dengan bangga hobinya nonton. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa, bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak, salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Saya suka kok. Ya kan? Saya udah dewasa, punya istri.